Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Watson Economy edisi spesial Ramadan, Bring the Insight. Bersama saya, Lintang Titian Nurbasari, peneliti Indef. Pada siang hari ini kita akan berdiskusi mengenai zakat, yang mana tentunya kita akan bersama narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu ada Ibu Nur Hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Setiap tahunnya umat muslim di seluruh dunia menunaikan salah satu kewajiban rukun Islam, yaitu zakat. Zakat sebagai lambang harmonisasi hubungan antara sesama manusia memiliki peran besar dalam pemerataan kesejahteraan rakyat. Data dari Basnas mencatat bahwa potensi zakat di Indonesia tercatat senilai 233,8 triliun rupiah, atau setara dengan 1,72% dari PDB tahun 2018. Pada episode kali ini, kita akan membahas dan menggali lebih dalam terkait dengan potensi zakat pada perekonomian nasional dan pemerataan kesejahteraan masyarakat bersama dengan Ibu Nur Hidayah. Nah, Ibu, zakat ini kan menjadi hal yang menarik untuk umat muslim karena sifatnya wajib untuk dibayarkan. Lalu bagaimana seruan untuk berzakat pada awalnya gitu sehingga menjadi sebuah kewajiban? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Lintang. Kalau kita melihat zakat sebenarnya merupakan salah satu pilar dari rukun Islam, dan seruan untuk berzakat sebenarnya sudah didapatkan dan diilhamkan oleh Allah kepada Rasulullah pada saat beliau sedang di Mekah, gitu ya. Tetapi seruan untuk kewajiban zakat sesungguhnya baru dimulai pada saat Rasulullah dan para sahabat berhijrah ke Madinah, khususnya pada tahun kedua Hijriah. Di sana ada seruan yang lebih mendetail terkait dengan ketentuan dan juga takaran zakat dan juga jenis-jenis harta yang perlu dibayarkan zakatnya. Ya, jadi zakat ini sebenarnya ada beberapa jenis ataukah hanya satu aja gitu, Prof, yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim? Iya. Secara general sebenarnya ada dua jenis zakat ya. Yang zakat pertama yang kita kenal sebagai zakat fitrah yang diwajibkan kepada setiap individu muslim. Jadi ketika misalnya ada seorang bayi yang baru dilahirkan pada malam takbiran, itu juga sudah dikenakan kewajiban membayar zakat fitrah. Nah, ini takarannya adalah 2,5 kilo atau 3,5 liter dari bahan makanan pokok di daerah setempat. Kalau kita di Indonesia misalnya beras, maka kemudian itu nanti bisa dibayarkan beras ataupun nilai yang setara dengan beras. Lalu kemudian yang kedua adalah zakat harta. Nah, zakat harta ini banyak jenisnya ya. Misalnya ada zakat emas dan perak atau perhiasan yang baru bisa ditunaikan zakatnya apabila dia telah disimpan selama 1 tahun atau mencapai haul selama 1 tahun dan mencapai nisab sekitar 86 gram emas. Gitu. Sedangkan ada zakat misalnya untuk pertanian, itu juga dikenakan zakat apabila hasil pertanian itu diperoleh dari irigasi air hujan tanpa adanya dana, maka itu dikenakan 10%, tapi kalau misalnya diperoleh dari irigasi yang membutuhkan biaya, maka dikenakan zakat 5%. Demikian pula untuk zakat perdagangan, itu juga dikenakan kewajiban zakat sebesar 2,5%. Demikian juga peternakan nanti disesuaikan dengan jenis hewan ternaknya. Ya, Bro. Itu kan tadi sudah zakat ada takarannya juga. Kalau misalnya kita menyalurkannya tuh lebih gitu takarannya, gitu gimana, Prof? Iya. Sebenarnya kalau untuk ukuran memang itu sudah ditentukan, tetapi kalau misalnya kita membayar melebihi dari takaran itu nanti akan mendapatkan pahala sebagai sedekah. Tapi tetap kewajiban zakatnya sudah digugurkan dengan pembayaran tersebut. Jika melihat fenomena di kampung-kampung itu kan
membayar zakatnya itu langsung ke rumah-rumah yang menurut kita tuh pantas untuk kita kasih gitu. Kemudian kan itu bisa berupa uang sama sembako. Menurut Ibu gimana? Iya, memang kalau kita melihat ya di daerah-daerah pedesaan banyak praktek-praktek pembayaran zakat itu dilakukan secara langsung karena mereka ingin melihat misalnya tetangga atau kerabat terdekat yang memang dalam kategori yang membutuhkan itu bisa menerima bantuan langsung. Gitu. Tetapi kalau kita melihat dari segi dampaknya, pembayaran secara langsung itu bisa dikatakan sebagai pembayaran yang bersifat karitatif saja, dalam artian derma kita, pemberian kita untuk membantu mereka yang membutuhkan, dan biasanya dampak yang dirasakan adalah sekedar konsumtif dalam artian untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Nah, padahal kalau kita ingin zakat itu memiliki dampak yang lebih signifikan dalam perekonomian, khususnya dalam mengadres isu tentang kemiskinan, tentu saja diperlukan pengelolaan zakat yang lebih profesional, kemudian juga disalurkan secara lebih produktif, karena memang kita tahu ketika pemberian zakat itu dilakukan secara karitatif, secara langsung, ya itu seolah-olah kita memberi ikan yang ikan hari ini diberikan lalu kemudian bisa dikonsumsi dan habis dan keesokan harinya masih membutuhkan kepada ikan-ikan tersebut. Tetapi kalau misalnya dikelola secara lebih profesional melalui lembaga zakat yang profesional, kemudian juga disalurkan secara lebih produktif, itu diibaratkan seperti kita memberikan kail, memberdayakan mereka, memberikan mereka alat untuk bisa mandiri secara ekonomi, untuk dengan kail itu dia bisa mengambil ikan untuk hari ini, dan ketika hari ini sudah habis ikannya, besokannya dia masih bisa menggunakan kail tersebut untuk mencari ikan-ikan selanjutnya. Ya. Jika melihat Muslim di Indonesia ini kan banyak ya Bu ya. Kemudian tentunya potensi dari zakat ini kan besar. Nah, sebenarnya potensinya ini untuk perekonomian nasional ini seperti apa gitu? Ya, tentu saja ya. Muslim adalah populasi terbesar di Indonesia, sekitar 86%. Sekitar 230-an juta Muslim di Indonesia, dan setidaknya kalau dari zakat fitrah saja, setiap Muslim itu sudah wajib membayar ya 3,5 liter dari bahan makanan pokok atau yang setara dengan tersebut. Belum lagi kemudian diikuti dengan zakat mal mereka ya, yang usia-usia produktif, pasti mereka juga memiliki penghasilan yang di sana juga dikenakan zakat penghasilan yang setara dengan 2,5% dari penghasilan mereka yang perlu dibayarkan secara setiap tahun yang mencapai haul. Kemudian juga ada zakat korporasi yang di sana mereka memproduksi barang dan jasa, mendapatkan keuntungan, dan tentu saja di sana perlu perusahaan itu juga membayarkan zakatnya. Jadi dalam ajaran Islam bahwa sesungguhnya harta yang dimiliki itu tidak hanya menjadi milik individu, tetapi di sana ada hak bagian orang lain, khususnya kelompok-kelompok yang memang masuk dalam kategori mustahik atau golongan penerima zakat yang disebutkan 8 asnaf itu, yang memang di situ adalah punya hak di sana. Ya. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan bagi orang-orang yang memiliki harta, maka di sana ada hak yang harus dibayarkan kepada orang-orang yang miskin, yang membutuhkan, dan juga orang-orang miskin yang menahan diri dari meminta. Jadi ketika meskipun ada orang miskin tapi dia menahan diri dari meminta, tapi dia masuk ke dalam kategori orang miskin, maka itu kemudian menjadi kategori mustahik yang memang berhak untuk menerima zakat. Nah, berarti itu kan zakat bisa mengentaskan kemiskinan ya Prof. Nah, ini tuh gimana sih dari prosedurnya atau
secara peran gitu zakat dalam mengentaskan kemiskinan ini tuh? Iya, kalau kita lihat memang ya antara potensi yang tadi disebutkan ya di tahun 2018 itu 237, di tahun ini sekitar 327 triliun, tetapi memang realisasinya itu masih sekitar 20% atau 6% dari potensi. Nah, ini kan gap yang besar antara potensi dengan realisasi. Ini merefleksikan bahwa sesungguhnya pengelolaan zakat di Indonesia belum dilakukan secara optimal. Nah, ini tentu saja banyak faktor-faktor yang berkontribusi terhadap gap antara potensi dengan realisasi. Yang pertama misalnya tadi ya, pengelolaan oleh lembaga zakat yang mungkin belum dilakukan secara lebih profesional. Nah, ini tentu juga terkait dengan tingkat trust atau kepercayaan publik atau masyarakat kepada lembaga-lembaga zakat, sehingga masih ada saja juga masyarakat yang memiliki preferensi untuk membayar zakatnya secara langsung kepada kerabat-kerabat yang masuk dalam kategori mustahik. Kemudian juga dari segi regulasi ya, kalau kita lihat ada undang-undang zakat yang juga telah mengatur ya, ada lembaga-lembaga zakat yang berafiliasi dengan negara, Basnas, baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi dan bahkan juga di tingkat kabupaten kota, dan juga ada lembaga-lembaga Zaklaz atau lembaga amil zakat yang dikelola oleh masyarakat sipil. Nah, ini kalau kita lihat perjalanannya sekarang undang-undang itu juga sedang mengalami judicial review tahap kedua. Di sana memang terlihat bagaimana ada tension antara Basnas dengan LAS gitu. Di undang-undang sebelumnya di tahun 99 yang sebelum revisi tahun 2011 itu memang Basnas dan LAS itu dijadikan sebagai lembaga zakat yang setara. Namun di Undang-Undang Zakat nomor 11 itu seolah-olah ada subordinasi LAS di bawah Basnas, sehingga ada semacam rivalitas antara Basnas dengan LAS dalam upaya untuk mengoleksi dan mendistribusikan zakat. Dan tentu saja di sini perlu ada upaya bagaimana agar kolaborasi dan sinergi antara Basnas dan LAS itu berjalan secara harmonis dan mereka bisa bersinergi untuk membangun misalnya data sistem informasi zakat yang terintegrasi sehingga tidak ada lagi overlap antara penerimaan zakat dari LAS dan BAS gitu. Kemudian juga para muzaki juga telah memiliki sistem informasi yang bagus sehingga misalnya ketika kita membayar zakat kita sudah tahu zakat dari harta yang kita bayarkan itu dialokasikan kepada siapa dan sejauh mana kemudian dampak yang dirasakan oleh para penerima zakat. Nah, dengan digitalisasi zakat seperti ini tentu saja akan mendorong masyarakat untuk semakin bergairah untuk dan meningkatkan pembayaran zakat mereka karena kita tahu, kita merasa bahwa zakat kita benar-benar membantu mereka dan apalagi sampai melakukan transformasi ya dari yang tadinya mereka mustahik kemudian mereka dengan diberikan zakat-zakat produktif dalam bentuk misalnya bantuan beasiswa untuk melanjutkan studi, melanjutkan kuliah, kemudian juga misalnya pemberian bantuan usaha, pemberian pelatihan untuk bisnis, monitoring, mentoring bisnis mereka, pemberian akses digital kepada pasar dari produk-produk mereka, itu tentu saja nanti akan mampu mentransformasi para mustahik ini ke depannya menjadi muzaki, dan sehingga lebih mandiri dan lebih berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan. Nah, dari adanya Basnas dan LAS ini bisa kira-kira untuk melihat realisasi ketercapaian yang sudah diperoleh dari zakat yang dikumpulkan itu berapa persen gitu dalam setahun terakhir? Ya, memang pada saat ini kita belum datanya itu masih tersebar ya, karena memang ada upaya ada perasaan juga resisten dari lembaga zakat untuk melaporkan kepada Basnas karena
Basnas mengambil dua peran antara regulator dan juga operator gitu. Padahal sesungguhnya untuk tata kelola yang baik harus ada pemisahan peran seperti itu gitu. Maka kemudian sekarang ada upaya juga misalnya lembaga-lembaga zakat sudah tidak lagi melaporkan zakatnya kepada Basnas tetapi kepada Direktur Zakat dan Wakaf di Kementerian Agama. Namun memang pada saat ini data itu masih tersebar dan belum ada sentralisasi untuk pendataan data sistem informasi zakat yang terpadu sehingga kita belum bisa memastikan sejauh mana dampak yang dirasakan dari pengumpulan zakat itu kepada upaya untuk misalnya tadi pengentasan kemiskinan atau upaya untuk mentransformasi mustahik menjadi muzaki. Oke. Tapi kira-kira untuk mekanisme penyaluran yang sudah pernah terjadi itu gimana? Ya, saat ini memang kita melihat ada upaya-upaya transformasi dari lembaga zakat ya, baik yang berbasis pemerintah dalam hal ini Basnas, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota maupun las-las yang juga lebih membuat porsi untuk penyaluran zakat-zakat produktif yang lebih besar, gitu ya. Namun memang belum ada sebuah sistem yang mampu mengukur secara pasti dampaknya dan memang ini adalah PR kita bersama untuk membuat sebuah sistem yang bisa mampu mengukur dampak signifikan dari zakat. Ada beberapa studi yang dilakukan terkait dampak dari penyaluran zakat produktif dan saya juga melakukan penelitian itu untuk program-program zakat produktif Basnas dan memang di situ terlihat ya beberapa program yang dilakukan itu cukup membantu mustahik untuk bisa berdaya secara ekonomi ya, misalnya penyaluran melalui Zmart, kemudian melalui Zchicken dan juga melalui microfinance Basnas. Dan menurut saya pilot-pilot project seperti ini perlu terus dikembangkan agar lebih banyak lagi program-program zakat produktif yang bisa dikembangkan oleh lembaga-lembaga zakat. Oke. Dari studi yang pernah Ibu lakukan, itu tuh apakah zakat ini bisa mengurangi kemiskinan yang secara signifikan atau hasilnya tuh gimana gitu? Ya, tentu saja ini perlu sinergi dan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan ya. Karena memang kalau kita lihat tadi kan kontribusi zakat itu baru 1% dari PDB gitu ya. Ini kerja keras semua pihak dan khususnya pemerintah yang memang secara undang-undang itu wajib melindungi fakir miskin ya di dalam undang-undang dasar kita. Nah, tetapi setidaknya sebagai muslim kita sudah memiliki peranata zakat ini untuk mengadres isu kemiskinan itu. Nah, memang perlu kerjasama dengan berbagai pihak untuk bisa memantau secara lebih baik bagaimana proses penyaluran dan juga proses pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh dana-dana sosial termasuk zakat ini untuk bisa mencapai target sesuai dengan sasarannya dan juga bisa dalam prosesnya itu memberdayakan mereka secara ekonomi dan mampu mengeluarkan mereka dari garis kemiskinan. Ya, berarti kalau menurut Ibu tuh apakah memang manajemennya yang pengelolaan yang masih kurang atau dari kesadaran umat muslimnya nih yang kurang percaya sama lembaga amil zakatnya atau gimana, karena kan masih ketercapaiannya baru 1% sekian gitu. Iya, banyak faktor ya, banyak faktor. Ya tentu saja yang pertama tadi dari segi regulasi ya, dari undang-undang zakat pun kita masih mencapai judicial review sudah sampai ke tahap kedua. Berarti kan masih ada semacam upaya untuk mengharmonisasikan
antara lembaga zakat negara dengan lembaga zakat masyarakat. Ini PR kita juga yang seharusnya mereka bersatu padu, bersinergi, berkolaborasi untuk mengadres isu yang sama, isu kemiskinan. Tetapi di sini kemudian undang-undang masih menempatkan mereka pada posisi yang hierarkis seperti itu. Kemudian juga tentu saja tata kelola dari lembaga-lembaga zakat yang perlu terus ditingkatkan. Kita cukup prihatin misalnya ya dengan kasus yang aksi cepat tanggap yang seharusnya mulai mendapatkan trust dari masyarakat untuk pengelolaan dana sosial, tapi kemudian terjadi mismanagement dan fraud gitu. Dan ini diharapkan tidak lagi terjadi pada lembaga-lembaga zakat lainnya. Dan tentu saja di sini tata kelola dari lembaga-lembaga zakat terus ditingkatkan dan tentu saja integrasi dengan pemanfaatan kecanggihan teknologi dalam artian digitalisasi sistem zakat nasional itu juga perlu dilakukan karena dengan digitalisasi ada sintesis informasi yang terpadu, kemudian juga Muzaki juga bisa memantau sejauh mana harta yang sudah mereka bayarkan sebagai zakat itu kemudian didistribusikan, kemudian juga ada pemantauan secara lebih signifikan dari Muzaki kepada lembaga zakat dan juga kepada para mustahik. Dan tentu saja tadi ya dengan pemanfaatan digitalisasi ini diharapkan akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga zakat, dan diharapkan dengan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi masyarakat juga semakin sadar bahwa pembayaran zakat melalui lembaga-lembaga zakat itu jauh lebih berdampak dan juga memberikan dampak yang bisa mengadres isu kemiskinan dan juga mentransformasi mereka para mustahik menjadi muzaki dan memiliki kontribusi yang signifikan bagi pengentasan kemiskinan. Ya, kira-kira ada nggak sih lesson learned dari negara lain gitu yang kira-kira bisa kita ambil untuk diterapkan di Indonesia gitu, Bu? Iya, sebenarnya beberapa negara sudah memberikan lesson learn yang bagus ya, yang mungkin Indonesia juga bisa berkaca dari sana ya. Misalnya di Malaysia itu juga sudah ada digitalisasi untuk sistem zakat sehingga para muzaki bisa memantau sejauh mana pendayagunaan dari harta yang zakat yang telah mereka bayarkan. Ya, demikian pula hal yang sama dilakukan oleh pemerintah Saudi Arabia. Dari negara Yordania misalnya, mereka sudah mampu mengalokasikan zakat untuk program-program pembangunan yang bersifat strategis yang bisa mengadres isu-isu kemiskinan itu. Jadi tentu saja best lesson, best practices dari negara-negara lain bisa kita kembangkan, kita modifikasi di Indonesia untuk membantu agar pengelolaan zakat di Indonesia yang potensinya luar biasa ini bisa dioptimalkan. Jadi sebenarnya membahas zakat ini sangat menarik ya, apalagi di bulan Ramadan gitu. Jadi untuk closing statement untuk zakat pada hari ini gimana, Bu? Ya, zakat sesungguhnya adalah instrumen atau peranata yang telah diatur dan digariskan dan dinilaikan oleh Islam, dan ini memiliki potensi yang sangat luar biasa, apalagi Indonesia dengan negara muslim terbesar di dunia, potensinya cukup besar, namun memang realisasinya itu masih hanya sekitar 6%, dan tentu saja di sini perlu kolaborasi dari semua stakeholder, pemangku kepentingan agar potensi yang besar itu bisa dioptimalkan. Tentu saja pertama adalah di segi regulasi, perlu regulasi zakat yang lebih menaungi semua lembaga-lembaga zakat, menaungi semua stakeholders, kemudian juga
pemanfaatan teknologi digital ya untuk membuat digitalisasi zakat sehingga terbangun sistem informasi zakat yang terpadu, dan kemudian juga meningkatkan literasi zakat, meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya dalam penyaluran dan pembayaran zakat secara lebih berdaya jangka panjang melalui institusi, dan tentu saja capacity building bagi lembaga-lembaga zakat agar mereka mampu meningkatkan kapasitas dalam fundraising-nya, dalam pengumpulannya, dan juga dalam proses pendistribusiannya agar memiliki dampak yang signifikan dan membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Ya, jadi sebenarnya zakat ini kan bukan hanya sebagai kewajiban gitu ya Bu ya, tapi juga sebagai bukti kepedulian sosial yang nyata. Dengan menunaikan zakat tepat waktu dan menyalurkannya dengan benar, kita bisa membantu sesama dan memperkuat kesejahteraan masyarakat. Jadi teman-teman, yuk jadikan zakat sebagai bagian dari kebiasaan baik kita, karena setiap butir yang kita berikan insya Allah akan memberikan manfaat yang besar bagi yang membutuhkan. Ya, terima kasih Prof. Nur sudah berkenan hadir di Watson Economic spesial edisi Ramadan kali ini. Jadi teman-teman nantikan episode Watson Economic selanjutnya di YouTube Official Indef, dan informasi dari kegiatan Indef lainnya bisa cek di Instagram @indef_official. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.